touch. I could with just one touch. I could feel my body giving. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Kenalin semuanya, nama saya Zia. Kalian bisa panggil saya Ibu Zia. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi di Universitas Surabaya. Yang dimana kita di sini lagi melakukan atau mengikuti kegiatan PLP atau pengenalan lingkungan persekolahan. Jadi kita di sini tuh melihat sistem dan mengikuti kegiatan apa saja yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari perkenalan saya? Ya. Oke, lanjut di absen dulu ya. Elsa, saya. Aisyah, saya. Al-Fatah, Alfia, Hana, Laura, Jason, Jessica, Bal, Moza, Natasha, Keisa, Nisrima, Hamza, Levi, Sevi. Oke, jadi karena ibu lihat kalian masih pada belum semangat ya untuk mulai materi, jadi kita adain ice cooking dulu. Nah, di sini nanti ada video, nanti kalian ikutin gerakannya ya. Kita coba dulu. Jadi ke meja ya nanti videonya. 4 kali.
Oke, jadi ada yang tahu nggak hari ini kita akan membahas tentang materi apa? Akuntansi AFKAS, benar. Nah, sebelum ibu mulai nih, ibu mau tanya dulu. Menurut kalian, jika ada nih sebuah perusahaan, yaitu memiliki laba yang besar, tapi pas dicek uang kasnya itu, apa juga banyak? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Jika perusahaan mempunyai laba yang besar, apa uang kasnya itu juga pasti banyak? Ada yang bisa menjawab? Bisa angkat tangan. Salah nggak apa-apa, coba menjawab dulu aja. Ibu, ya. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat Oke, jadi belum tentu ya, karena kenapa? Bisa aja penjualannya itu masih kredit, yang dimana perusahaan itu belum menerima uang tunainya. Jadi bisa aja tuh customer belum membayarkan uangnya ke perusahaan, jadi perusahaan belum mendapatkan uangnya, itu ya. Nah, untuk pengertian laporan arus kas sendiri, ada yang tahu nggak nih? Apa sih laporan arus kas itu? Bisa angkat tangan? Laporan arus kas. Ya. Yaitu laporan yang ini yang menjelaskan tentang pergerakan kas masuk dan kas keluar. Oke, benar sekali. Siapa tadi namanya? Biasa, tepuk tangan dulu. Oke, jadi laporan arus kas itu adalah aliran masuk dan keluarnya uang tunai dalam satu perusahaan selama periode tertentu. Jadi kan namanya juga arus kas ya. Kayak kita melihat arus sungai lah. Nah, arus sungai itu kita harus tahu kan mengalirnya kemana. Jadi kita harus tahu nih kas kita mengalir kemana, baik yang masuk maupun yang keluar. Nah, sebelum kita membahas materi ini lebih dalam, ibu mau mengecek pemahaman kalian nih. Jadi kita ada yang tes terlebih dahulu ya. Tapi kerjanya individu ya, nggak boleh kerjasama, nggak boleh kontak. Nah, nanti untuk tes ini, untuk yang mendapat peringkat 1, 2, 3 akan dibuka screen bola. Nah, bisa di-scan dulu barcode-nya. Baru 21 ya.
Udah semua ya? Udah
Oke, karena kita udah kerjain tes ya, gimana? Soalnya gampang nggak? Gampang ya. Udah bisa membayangkan lah ya isi materi ini seperti apa. Oke, kita langsung lanjut aja ke komponen dari arus kas. Jadi bagi arus kas itu memiliki tiga komponen utama. Yang pertama itu ada aktivitas operasional. Nah, aktivitas operasional ini yang berkaitan dengan kegiatan harian perusahaan. Lalu yang kedua itu ada aktivitas investasi yang dimana aktivitas investasi ini berkaitan sama aktivitas tetap. Kayak misal jual tanah, beli mesin, jual mesin dan lain-lain. Intinya aktivitas tetap ya. Nah, untuk yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas ini itu berkaitan dengan misal kita ada pinjaman dana, setoran modal, pembelian saham, penjualan saham gitu. Nah, untuk metodenya sendiri, metode untuk penyusunan laporan arus kas itu terbagi menjadi dua metode teman-teman. Jadi ada metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, menurut teman-teman nih, perusahaan itu lebih sering menggunakan metode yang mana dari kedua metode tersebut? Langsung. Kenapa? Alasannya? Karena langsung dicatat. Kenapa? Karena langsung dicatat pengeluaran kas masuk dan kas keluarnya, jadi tidak ada kesalahpahaman. Ada jawaban lain mungkin? Satu suara. Udah, nggak ada jawaban lain? Udah. Oke, jadi untuk perusahaan sendiri teman-teman itu lebih sering menggunakan metode tidak langsung. Kenapa sih? Kenapa metode tidak langsung? Memang benar tadi untuk metode langsung itu kan langsung dan kas ya. Cuma untuk metode tidak langsung itu dia itu mencatat dari ini neraca dan laba rugi tahun berjalan. Jadi kan kalau metode langsung tadi dia itu harus tahu nih nilai kas dari penjualan piutang berapa, dari penjualan utangnya berapa, penjualan tunai berapa. Sedangkan di neraca atau di laporan itu biasanya tidak tertulis jelas gitu loh pembagiannya gimana ya kan. Jadi perusahaan itu agak sulit kalau untuk menggunakan metode langsung. Jadi kebanyakan perusahaan itu menggunakan metode tidak langsung. Karena metode tidak langsung itu seperti yang tadi dijelasin, itu hanya perlu neraca 2 tahun dan laba bersih tahun berjalan. Jadi dengan kita membandingkan neraca 2 tahun itu, kita itu sudah bisa menyusun laporan arus kas gitu ya. Oke, selanjutnya ini Ibu tampilin format metode tidak langsung. Nah, di sini ini contoh metode tidak langsung, teman-teman. Jadi seperti yang tadi dijelasin, ada 3 komponen utama, ada apa aja? Operasional, investasi, sama pendanaan. Oke, seperti ini ya formatnya. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu di bagian operasional. Nah, di bagian operasional ini teman-teman itu hanya perlu mengingat 4 poin yang termasuk dalam aktivitas operasional. Yang pertama ada apa? Ada laba. Kenapa laba? Karena semua urusan operasional kan untuknya ke laba ya. Nah, yang kita catat itu adalah laba bersih tahun berjalan. Jadi misal kita mencatat 2 tahun 2016 dan tahun 2017. Jadi yang kita catat tahun berapa? 2000. Tahun berjalannya tahun berapa? 2017. Karena 2016 ini termasuk tahun sebelumnya. Gitu ya. Jadi yang kita catat adalah tahun berjalan. Yang kedua itu ada apa? Ada akun-akun yang tidak berhubungan dengan kas. Jadi misal itu biasanya ada beban piutang, amortisasi, cadangan piutang. Tapi biasanya yang sering kita temukan itu beban piutang. Terus yang ketiga ada aktiva lancar yang hijau dan ada hutang lancar. Oke, bisa diingat 4 poin di aktivitas operasional? Coba sebutin, ada apa aja? Pertama, laba apa yang dicatat? Laba bersih tahun berjalan. Yang kedua,
kita fokus ke yang sering ditemukan dulu aja, biar nggak lebih jauh. Terus yang ketiga, dan kurang baca. Oke, selanjutnya kita ke cara mencatatnya ya. Nah, di sini ada contoh piutang dagang. Nah, piutang dagang di tahun 2016 itu sebesar 2.000 dan di 2017 sebesar 4.000, berarti mengalami kenaikan sebesar berapa? 2.000. Nah, ketika piutang mengalami kenaikan, untuk akun kasnya itu dia berkurang atau bertambah? Bertambah, yakin? Berkurang. Berkurang atau bertambah? Kenapa berkurang? Kenapa? Ya, nah. Jadi kalau piutang mengalami kenaikan, uangnya itu berkurang. Kenapa? Karena ya kan kita belum menerima uangnya gitu kan. Jadi otomatis kasnya berkurang. Untuk contoh kedua ini persediaan barang. Di tahun 2016 persediaannya 324 dan di 2017 354.000. Berarti mengalami apa? Kenaikan sebesar 30.000. Berarti kasnya berkurang atau bertambah? Persediaan barang berkurang atau bertambah? Berkurang, kenapa berkurang? Oke, benar ya, karena udah dibuat di barang, jadi persediaan barang kita bertambah tapi kasnya kita berkurang. Intinya kalau aktiva lancar itu rumusnya, kalau aktiva lancarnya naik atau bertambah, kasnya itu akan turun. Nah, kebalikannya, kalau aktiva lancarnya turun, arus kasnya naik. Oke. Selanjutnya hutang lancar. Nah, kalau hutang lancar, contohnya nih, hutang jangka pendek. Di 2016 hutangnya itu 2.000 dan di 2017 hutangnya 4.000. Berarti mengalami kenaikan sebesar 2.000. Nah, kalau hutangnya naik nih, akun kasnya bertambah. Kenapa? Karena kita mendapat uang. Oke, benar sekali. Jadi kalau hutang itu kebalikannya dari aktiva lancar tadi, kalau hutang lancar. Nih. Jadi kalau penurunan hutang itu sama dengan penurunan arus kas. Kalau kenaikan hutang sama dengan kenaikan arus kas. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, lanjut ya. Oke, selanjutnya untuk investasi. Ini ada contoh pembelian tanah. Di 2016 itu di 500 juta dan di 2017 750 juta. Berarti mengalami kenaikan sebesar 250 juta. Nah, kalau aset tetap kita bertambah, artinya kas kita tanahnya bertambah nih 250 juta. Jadi kita melakukan pembelian, artinya kas kita bertambah atau berkurang ya. Nah, untuk di akun di investasi ini, di operasional aktivitas investasi, itu hanya berkaitan dengan nilai berubah. Penjualan, tanah gedung, intinya aset tetap itu masuk ke investasi. Oke, lanjut nih di aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Ini maksudnya gimana? Ini sama seperti yang tadi, investasi, operasional. Mungkin ada yang mau menjelaskan? Mungkin ada yang poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Coba dilihat dulu. Maksudnya gimana sih?
Artinya kalau kenaikan pinjaman tadi berarti ada mengalami kenaikan, naik ya. Positif ini maksudnya apa? Kasnya bertambah, jadi positif gitu. Coba yang kedua ada yang mau jawab? Coba. Kebalikannya aja sih, penurunan pinjaman. Yang mau coba jawab? Boleh? Mau coba yang mana? Yang mau kedua? Untuk yang penurunan pinjaman jangka pendek itu relatif turun, jadi kasnya berkurang. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Untuk yang ketiga dan keempat nih, gampang. Ada yang mau menjawab? Gak ada? Oh iya. Yang kondisi juga itu kalau kita membayar kita laba dari perusahaan atau megang saham, akhirnya pasar turun. Oke, benar sekali. Tepuk tangan. Oke, jadi benar sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan pembayaran dividen kan otomatis kita bayar dividen, kas kita berkurang. Dan untuk penanaman modal kita mendapat uang, artinya kas kita positif atau bertambah. Nah, untuk di pembiayaan itu mencakup 5 hal ini: utang jangka panjang, utang bank, pembelian saham, penanaman modal, dan penarikan dividen. Oke, untuk pembiayaan meliputi apa aja? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Enggak. Oke, jadi kesimpulannya itu kesimpulannya dari format tidak langsung ini, kita itu menambahkan aktivitas operasional ditambah investasi ditambah dengan pembiayaan atau pendanaan, itu adalah hasilnya nilai perubahan kas, yang dimana nilai perubahannya jika mengalami kenaikan artinya kas kita kalau kenaikan bertambah, kalau penurunan kas kita berkurang. Nah, kita catat di sini untuk saldo, misal di sini mengalami kenaikan 5 juta ya, saldo kas awalnya itu sebesar 10 juta, berarti saldo kas akhirnya berapa? 15. Oke, pintar nih. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari materi hari ini? Kalau nggak ada, dibuka soal. Mungkin ada yang masih bingung tentang komponen arus kas. Kenapa? Bisa dijelaskan Bagian mana? Oh, yang aktivitas pendanaan. Yang ini? ya. Jadi gini, kan misal kenaikan pinjaman jangka panjang, artinya kita itu minjemkan utang ke mana, bank, bank atau dan lain-lain, itu berarti kas kita bertambah. Jadi positif ini maksudnya kas kita bertambah. Naik ini maksudnya kita mengalami kenaikan. Mungkin ada dan yang lain udah paham belum? Sudah. Dan semua 3 komponen ini ada yang bertanya di bagian mana yang masih kurang paham mungkin? Penurunan itu berarti kita nggak minjem. Jadi kita penurunan, jadi kita nggak ada uang masuk ke kita dulu. Makanya kas kita berkurang. Bedanya pinjaman sama pendanaan pendek itu apa? Berapa? Mana yang bertanya? Oh iya. Bedanya pinjaman jangka panjang sama jangka pendek. Bedanya
dalam jangka pendek sama aja sih. Maksudnya tergantung waktunya aja kan itu. Iya, perlu masuk seberapa lama utangnya, ya, tergantung kitanya dan perusahaannya. Iya, tergantung perusahaannya. Tapi tetap kan, maksudnya berpengaruh pada kasnya tetap. Tergantung perusahaannya aja mau ngambil dalam jangka panjang atau jangka pendek. Udah? Gak ada yang ditanyakan lagi? Kita soal ya. Siap berani soal. Jadi di sini ada amplop. Ini kita bermain game ya, teman-teman. Nggak usah tegang. Jadi di sini gamenya berkelompok kok, tapi berkelompoknya sebangku ya. Ada yang mungkin bisa gabung ke belakang aja. Jadi gamenya gini. Jadi di satu amplop ini ada 10 soal dan 10 jawaban. Kita jawab soal. Kita mencocokkan aja. Mencocokin aja soalnya. Jadi di sini kan ada 2 kertas ya, ada 10 kertas. Jadi misal jawaban nomor 1 jawabannya ini, kalian lipat aja gitu loh. Oh, dijadikan satu sama jawaban. Iya, dilipat gitu ya, masukin lagi ke sini. Nah, nanti 10 orang tercepat dan benar ya, 10 orang tercepat dan pas dicek ini benar semua 10 soal dan jawabannya, nanti dapat reward. Oke? Siap nggak? Siap ya. Nanti yang udah langsung kumpulin di sini ya, jangan dicek. Bentar, jangan dibuka dulu, barengan. Ya boleh, tapi jangan dikeluarin dulu. Ya, semuanya. Oke, udah semua formnya? Udah. Oke, boleh buka semuanya. Mulai. Jawabannya nggak ada angkanya ya, nggak ada angkanya. Yang ada angkanya soal. Jangan panik. Lengkap semua? 21. Coba kalian cari yang soal ini, soal sama jawabannya soal.
Lagi di jeda. Nggih. Mempercepat 1 sampai 10 Ibu sebutin ya namanya. Ayu, bisa langsung maju ya. Tepuk tangan dulu anak. Ayu. Nah. Alfia, ya Alfia. Tepuk tangan. Bentar ya. Oke, terus Arnito sama Angga. Haunga. Lanjut Moza, Nikesha. Terus Elsa sama ya sama Tirani. Oh iya mungkin ya. Iya bisa maju. Lanjut Jessica sama Fitri. Lanjut Natasha sama Revi. Terima kasih. Sofia sama Deswita. Melani sama Nafiska. Aurel sama siapa? Oh ya.
Iya. Ayu. Jason tadi jawab ya. Oh ya Jason ya Jason. Dia tiga aja. Empat sama ini ya. Sama ini Bu Jason dulu. Yang jawab tadi ada berapa? Yang jawab hanya dulu tadi ya. Saya Ibu. Sama siapa? Aura. Oh dapat dulu. Bapak ini tadi. Kamu tadi dapat ini belum ya? Kita mau lanjut ada soal lagi nih. Tapi di situ. Tapi dikerjainnya ini santai aja ya. Nanti bisa pokoknya bisa istirahat aja. Oke. Jadi kerjanya santai aja loh. Jawabannya di kita. Untuk yang udah bisa ya, bisa di kita masih ada stress kosong. Nggak ada. Ada kan? Nggak ada. Iya kan? Ini ada. Ibu mau minta ini aja saran sama pesan-pesan. Oh, salah kapan? Cilik iso jam kos. Oh, ya Oke, jadi karena waktunya juga udah habis ya, nanti ibu kirim yang materi PPT Excel tadi ke Ayu. Ayu ya. Ayu ya, nanti Ayu ya nanti aja. Oke, mungkin cukup segitu dulu untuk pembelajaran hari ini. Tadi ibu udah baca-baca sedikit ya kesan dan pesan dari kalian. Mungkin hari ini emang kita belajar teorinya dulu, jadi belum langsung masuk ke materi ke prakteknya gitu. Jadi minggu depan baru kita belajar prakteknya ya, biar lebih paham. Oke? Makasih buat teman-teman semua yang udah aktif berpartisipasi dan juga udah fokus untuk belajar hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.